karena BNI nggak ada lagi, jangan terbengkalai. Oh iya iya. Berapa lah dia habiskan uang 100 juta itu setahun lah. Kedebing yang Bapak tahu sejarahnya apa, Pak? Kedebing ini salah satu wilayah yang terdapat di Aceh Besar lah, pisang ya. Aceh Besar, tepatnya di Kecamatan Luknga, ya. Kawasan Kedebing ini dulu juga merupakan salah satu pusatnya perdagangan di kawasan Luknga sampai ke Lepung Gandong ya. Jadi sentralnya dulunya memang di kawasan Kedebing ini ya. Waktu tsunami gimana, Pak? Waktu tsunami ya Kedebing ini kan nggak kena tsunami dia, Oh. tidak terkena tsunami. Tapi kita melihat ada sesuatu yang unik di Kedebing ya. Selain pasarnya juga sangat tradisional, ya, kemudian juga Kultur masyarakatnya, kebiasaannya. masyarakat, kebiasaan masyarakatnya di sini kan dari saat ini kan juga banyak yang menjadi petani ya, Nelayan. nelayan ya. Kemudian kalau kita yang lebih spesifik di sini, bahwa di kawasan Kedebing ini ya, ini menjadi kawasan tempat penjualan souvenir. Oke. Terutama souvenir yang terbuat dari rotan, anyaman, dari bambu dan lain sebagainya, yang memang dibuat oleh masyarakat di kawasan Kedebing ini sendiri. Produk lokal ya. Produk lokal merupakan home industry kalau kita katakan ya. Ini yang jarang kita dapat, apa di Banda Aceh itu jarang kita dapat, ataupun di beberapa tempat ya di kawasan Aceh jarang lah kita dapat. Memang itu spesialisasi untuk anyaman, bambu, rotan, ini ada di Kedebing ya. Bahan baku pun mereka kaya ya. Bahan Dari baku pegunungan. juga ini kan dekat juga dengan pegunungan Oh ya. iya, iya. Bahan baku mungkin ya dari kawasan-kawasan Aceh Besar ya, di Aceh sekitar. Besar juga. Tapi paling tidak ya dengan ada usaha-usaha anyaman itu sendiri yang merupakan souvenir, ini bisa menambah penghasilan daripada masyarakat di Kedebing. Dan kita lihat bahwa anyaman dan souvenir ini banyak dilakukan dikerjakan oleh ibu-ibu ya. Ya. Oleh ibu-ibu ya. Ini juga sangat mendorong atau sangat membantu. Jalur ini, Pak. Ini kan yang udah lama nih, nggak pernah lewat sini lagi. Yakin Ya. Bapak bisa lewat sini lagi nih? Ya, saya sangat yakin Yakin ya? bisa lewat dari sini, walaupun kecil jalannya, tapi Bagus ya jalannya bagus ya, lumayan bagus ya, tidak berlobang ya. Ya ya. Kiri kanan ya banyak semak belukar ini kiri kanan. Ya ya. Tapi Kemudian jalan aspal semua. jalan aspal semua ya, dan di depan itu jelas sekali nampak gunung ya. Pegunungan ya. Pegunungan, nanti akan nampak Rindam ya, Rindam Oh, iya, iya. Rindam, tempat latihan militer bagi tentara ya. Ya. Dan ada asrama juga di situ, asrama tentara, ada asrama Senapanci ya, yang diperuntukkan bagi anggota militer yang tinggal Berdinas di Aceh yang ya. berdinas di Aceh, terutama ya yang berdinas di Rindam ya, Iskandar Muda. Ya. Ini Pak, kawasan ini ada berbatasan dengan Banda Aceh, Pak. Ya, kawasan ini tidak ada berbatasan dengan Banda Aceh. Berarti semua wilayah Semua wilayah Aceh Besar. Tai ya, ya. Aceh Besar. Semua wilayah Aceh Besar. Dan ini jalan ini dari sini nanti ke Matai, kemudian Matai masuk ke Puni, masuk nanti ke kawasan Ketapang, baru itu berbatasan antara Banda Aceh. Banda Aceh dan Aceh Besar. Itu tepatnya di Desa Lambe dan Desa Lamaran. Oke, ini berarti jalan masuk tadi kita udah dari depan, dari pasar Kedebing tadi masuk mau ke Matai berapa kilo kira-kira nih Pak? 3 kilo, 5 Ya, kilo? sekitar ya 3 km 3 kilometer ada. ya. 3 km ada dari Kedebing masuk ke kawasan Matai ada 3 kilo. Nanti dari kawasan Matai sampai ke Banda Aceh itu ada sekitar ya 2 kilo. Ya. Ya, menarik sekali, mereka juga punya cagar alam, Pak. Ada nggak zona loser di sini atau zona bukit barisan yang nggak boleh dimasuki, nggak boleh dirusak? Sepengetahuan Bapak nih jalur sini. Iya, jalur di sini ya mungkin ya tidak masuk ya ke kawasan loser. Oh belum ya? Nah, berarti boleh dikelola ya, misalnya boleh ditebang hutannya atau gimana ya? Hutan ya jangan ditebang Jangan ya. jangan ditebang kalau Iya, iya. hutan. Baik. Tapi ini bisa dijadikan lahan-lahan produktif Oh, ya oke. di sini Iya, iya. ya. Sangat tergantung daripada masyarakat ya, Betul. untuk meningkatkan ketahanan pangan, terutama apalagi ini ketahanan pangan kan program pemerintah, apalagi saat ini harga beras dan komoditi pertanian semua tinggi ya. Kita harapkan dengan
keaktifan daripada masyarakat ya, memanfaatkan lahan-lahan yang ada, banyak lahan kosong di sini. Ya, ya. Ya, ini akan memberikan dampak yang cukup besar bagi perekonomian, terutama di Aceh besar, Banda Aceh maupun Aceh ya. Jadi menariknya mereka produksi karya UMKM di kerajinan, tapi pasarnya Banda Aceh langsung ya. Ya. Hampir semua itu barang-barang kerajinan dari bahan rotan itu jualnya ke pasar Aceh atau di pasar-pasar yang ada di kota Banda Aceh ya. Ya, Semua seperti itu ya. ya banyak bahan-bahan yang kerajinan rotan ini ya kita ambil ya memang dari daerah kawasan Kedebing ini ya. Nanti dipasarkan juga di Banda Aceh dan di beberapa tempat ya di Banda Aceh, baik di kawasan Menayung, kemudian juga kawasan pasar Aceh atau beberapa pasar yang ada di kota Banda Aceh dengan harga yang memang relatif terjangkau. Ada kebun-kebun juga ya. Iya, Pernah mereka nanam kopi Pak? Seingat Bapak masa kecil Bapak dulu. Orang sini pernah nanam kopi di nggak? sini ya Nggak hidup? Bukan daerah tinggi ya, karena Oh, iya. ini kan kawasan dekat Pesisir, ya? pesisir Kedebing, walaupun ya ada sawah dan lain sebagainya, memang tidak begitu cocok. Oh, nggak cocok ya? Tanaman kopi, dan tak ada orang di sini yang bertanam kopi. Nggak Memang ada di ya? sini yang ada berternak dan bertani Oke. dulunya. Kita tengok ini banyak sekali semak belukar juga di sini ya, banyak sekali semak belukar yang ada di sini. Ya, Ini petanda bahwa masyarakat di sini juga tidak begitu ramai. belum ya. Dan di kawasan ini juga ada tempat wisata juga. Ada ya Pak ya? Ada waterboom di sini. Oh. Biasanya ini dipenuhi oleh anak-anak ya, Oh, ya. dan keluarga ya. Oh, di Matai-nya ya? Di Oh. dekat kawasan Matai ya, sekitar ya hampir 500 meter lagi memasuki kawasan Matai. Itu ada kawasan pariwisata, itu kawasan apa namanya, waterboom ya. Ya. Kemudian sampai di Matai nanti ada kolam. Ya, kolam alami ya, dari Kolam Krung Daroy ya. alami, Oh, ya. Airnya itu air pegunungan. Iya. Dan ini dulu sering digunakan untuk latihan berenang daripada Anggota. mereka yang masuk militer ya. Ya. Saya juga sudah pernah coba di itu dulu pada saat saya mengikuti Diksar Diksar ya di Pak. Matai. Jadi kita berenang di situ. Kemudian juga apa namanya, beberapa kegiatan kemiliteran juga ya kita Wajib ikut ya karena ASN ya. ikut pada saat itu. Iya. Karena kita pada saat itu juga merupakan anggota Menwa. Menwa ya. Men mahasiswa. Oh, iya. Jadi salah satu syaratnya kita harus mengikuti pendidikan dasar kemiliteran. Ya, Diksar ya, pendidikan dasar. Diksar, kemudian Surkala untuk lanjutannya. Hmm. Terakhir sampai menjadi Sespacat ya. Sekolah perwira cadangan itu Oh. orang-orang tertentu. Iya. Menarik nih, saya sendiri baru ini melintasi ini. mau jalan di sini jadi enggak dulu. Ini nyaman sekali kita Ya, berjalan di sini. Ternyata bagus. Ya sepi ya. Udaranya juga masih Sejuk. segar, Ya. masih sejuk ya. Nah, ini kita sudah sampai di kawasan waterboom. Ya, udah nyampe. Berarti nggak jauh. Betul-betul Ini nggak salah jauh. satu Ya. tempat wisata Ya. di kawasan Matai ini. Nah, kalau sini udah sering. Ya. Banyak dikunjungi, ada bus juga di sini, bus wisata. Ya, jadi kalau teman-teman mau melintasin Kedebing aman ya ternyata ya Pak Is ya. Aman sekali. Aman, dan ada juga tempat wisatanya. Kalau tadi dari pantai ke pesisir mau ke perbukitan, mandi air dingin di sini ya. Nah, ada juga yang alami sumber mata airnya ya di apa tadi kolam Matai di bawah ya. Kalau Dan ini yang di dingin atas itu. dingin beneran ya. Alami Airnya air pegunungan. air pegunungan. Bahkan juga dipakai untuk apa namanya, badan usaha untuk penyediaan air bersih ya. Ya, mungkin Ya. dari Aceh besar ya. Untuk wilayah Aceh besar. Ya, Tirta Montala Aceh kita besar. Mentala betul Pak.
Ya kalau hiburan di jalanan ya biasa Pak ya, ketemu sama primata ini Pak. Nah, primata ini udah lari dia primatanya. Benar ya. Iya, Pak, ada juga hati-hati ya kan, kadang-kadang dia nyebrang gitu ya. Iya. Kasih pisang atau apa. Dusun Anegli, Kampung Lambaruk, Kecamatan Longar. Kecamatan. Ya. Ini kita udah melintasin lereng dari perbukitan Iya, Matai-nya ya. Iya. Dari perbukitan ini. Nah, ini bukit-bukit batu ternyata ya Pak. Iya, bukit-bukit batu ini. Ya, betul batu semua satu gunung ini ya. Iya. Jadi nggak ada keraguan misalnya ada longsor atau apa enggak ya, nggak terlalu Jarang ini ya, ini, jarang ya. karena, Batu bener ya? Batu beneran, jadi keras dia ya. Iya. Masih nampak. Dan masih asli, banyak sekali pepohonan masih di sini. Iya. Menutupi bukit-bukit ini pepohonan, hijau sekali masih pepohonannya. Dan memang di sini dipelihara ya, jarang yang memotong ya. Ya, ada hukumnya sendiri Pak. Ada hukum Berjalan, adatnya ya. ya. Karena kalau kita bicara di Aceh ya, ada hukum adat laut juga ada. Ya. Dan di situ ada panglima laut. Nah, ini view-nya Pak ya. Ya, ini dari atas kita Melihat kota Banda Aceh. Nah, Keren ini sekali. nampak juga Ya, keren tuh. Ini komplek rindamnya ya. dia kelompok rindam. Pesawahan, waduh. Sekali-sekali Pak kita main ke ini Pak, Hutan Malaka. Hutan Ya. Malaka itu ada air terjun juga, masih sanggup Ya. Pak ya naik turun. Masih Alhamdulillah. sanggup kita naik turun. Ah, Air terjun di daerah Kota Malaka ya. iya. Pernah Pak, tahun berapa terakhir pergi ke sana? Udah tahun-tahun ya, sekitar sudah lama sekali. Lama juga ya, 10 tahun nggak ke sana? Ada. Ada ya? tahun lebih lah Wah. ke sana ya. Ke Kota Malaka itu ada kawasan yang memang ada air terjun dan naik anak tangganya tinggi banyak Iya, ya. 600 anak tangga. Jadi ternyata Aceh Besar nih menjadi salah satu situs wisata paling banyak ternyata ya. Potensi Potensi wisata wisatanya juga besar. tinggi besar ya. Ya. Tinggal lagi dimaksimalkan dan Ya. ada koneksi ya dari berbagai pihak. Ya, stakeholder ya. Ya betul. Jadi kalau ada yang mengatakan Aceh nggak indah, aduh itu belum nyampe sini berarti ya. Sampai ke sini. Kalau udah sampai ke Aceh nampaknya nggak mau pulang. Nggak lagi mau ke pulang, tempat ya. lain. Kecuali panggilan kerja. Kecuali, Bang. Memang nyaman sekali di Aceh. Iya betul. Paling nyaman di Aceh. Yang pertama tempatnya juga indah. Iya, murah ya, Kemudian makan juga harga murah. barangnya, makanan semua di sini Iya. serba murah. Kemudian juga Aman. keamanan juga cukup kondusif, cukup Iya. baik di sini. Dan peluang kerja juga ya relatif besar kalau kita mau, apakah sektor pertanian ataupun sektor jasa lainnya. Nah, kita kan udah mau tiba di sumber mata air ya. Kita lewat aja tapi ini kali ini ya. Oke, kita udah sampai di kawasan Matai. wisata Matai yang memang sumber mata air langsung ya, alami ya di Iya. sini ya. Nah, ini deh. Banyak pengunjung juga. Iya, terakhir saya ngeliput di sini waktu ada kebakaran, habis itu nggak pernah lagi. Iya, itu Nah, ini dia lokasinya. ada masjidnya juga di sini. Tandainnya ada masjid. Dan ini pemandian sudah lama. Udah melegenda ini ya. Dan airnya mengalir melalui Sungai Krung Darui Baru ya. dan sampai ke muaranya ke Sungai Krung Aceh. Krung Aceh. Ada saya pernah dengar dan baca juga sejarahnya ini memang digali dia. Ya, ini digali. Ya, jadi Ini buatan manusia sebenarnya. handmade pada saat Sultan Iskandar Muda Hmm. berkasa Mukhtar Alam menjadi raja di Aceh. Ya. Maka dia menggali Sungai Krung Darui ini dengan ribuan masyarakat digali, dan ini juga Sungai Krung Darui ini yang dari Matai ini Hmm. sampai dengan ke pusat kota, nanti ke kota Banda Aceh, dan dan mengalirnya masuk ke pekarangan istana kerajaan Meligo ya? yang disebut dengan Hmm. Meligo. Ya. Sekarang Meligo Gubernur ya. Iya. Dan juga melewati Taman Putropang. Taman Putropang yang merupakan taman dibuat oleh Sultan Iskandar Muda Iya. untuk Putri Kamaliah, atau sering dikenal dengan Putri
Putra Bangsa di Malaysia. Ini kita udah ngelewatin daerah resimen induk dari apa ini? Komando Kodam lah ya. Kodam Iskandar Muda ya. Ini dia komplek lumayan besar nih Pak ya. Iya, lumayan besar. Luar sini. Ini Rindam ini tempat Organik nih mereka Pak ya. ya. Organik ya, maksudnya Organik, ya. tetap mereka ya. Ya. Dan ini adalah tempat latihan daripada adik-adik yang baru masuk tentara ya. Ya. Mereka latihannya di Rindam ini, di Gembleng lah, Ya. di kawasan Rindam ini. Nanti setelah di Rindam ini nanti mereka baru dibagi apakah dia nanti ke infanteri, Oke. kemudian ke kavaleri ya, Ya. dan beberapa apa namanya Divisi, ya. di jurusan yang ada di kemiliteran ya. Jadi kalau udah lulus di Aceh itu berarti udah lulus di seluruh wilayah ya. Karena ya karakter daerahnya juga ya. Ya. Ada laut, ada ya gunung ya. Gunung, Semua lengkap di sini. Ada sungai, ya. Sungai ya. Kalau bicara Aceh semua ada di sini. Ada. Aceh. Oke, kita akan keluar dari Rindam. Rindam ya. Inilah Kapura, selamat jalannya atau selamat datangnya. Tadi udah jalan-jalan sama Pak Iskandar, melintasin ke Debing. Pak Is gimana? Aman ya hari ini ya? Aman hari Aman ya. ini, Kita ya. juga udah mancing sebentar di Ya, Lepung. sudah mancing tadi di Lepung. Kemudian main sama kawan-kawan Ya. komunitas Menan Jantung Sehat. Ini bakalan pergi undangan biasanya Sabtu Minggu. Dan maklumin ya Pak pejabat nih, pergi undangannya dua kewajiban kayaknya nih. Baik, sampai jumpa lagi di konten-konten berikutnya. Salam Jambu Budaya.